Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di akhir pekan ini kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan, dan kita boleh bersyukur bahwa hidup kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada dan dipercayakan Tuhan untuk menikmati setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji nama Tuhan, sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh melewati setiap hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai di akhir pekan di saat ini. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam perenungan kita hari ini dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandukku, keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Bagian firman Tuhan dalam Mazmur 18 adalah merupakan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menolong Daud. Bagian kata-kata yang dituliskan dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, bagaimana Daud melukiskan tentang bagaimana perbuatan tangan Tuhan, bagaimana dia bisa melewati berbagai kesulitan, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dia bisa melewati masa-masa sulitnya karena Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini membuktikan bahwa Daud menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satu kekuatannya, satu-satu bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Daud menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa melewati berbagai tantangan. Bagaimana dia bisa melewati kesulitan kalau bukan karena Tuhan. Satu pengakuan terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan dengan kehidupannya, bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman para musuhnya dan bahkan dari tangan Saul. Sehingga ayat yang ketiga ini adalah suatu bentuk pengakuan Daud terhadap Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidup Daud? Siapa peranan Tuhan dalam kehidupan Daud? Daud menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi Daud untuk bisa mengalahkan orang-orang yang hebat dan luar biasa, jikalau bukan Tuhan yang menjadi penyelamat daripada Daud. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Dan ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa Tuhanlah penyelamatnya, sehingga Daud datang kepada Tuhan dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membebaskan Daud. Tuhan menyelamatkan Daud dan melepaskan dia dari cengkraman para musuh-musuhnya. Demikian pun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kadangkala dalam hidup kita membawa kita dalam keadaan sulit. Kita ada dalam keadaan sedang dalam pergumulan.
Tetapi kita percaya bahwa satu-satunya yang mampu menolong kita adalah Tuhan. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita adalah Tuhan. Sehingga suatu hal yang sangat baik dan penting dalam hidup ini, bahwa ketika kita ada dalam kesulitan, kita datang berseru kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang mampu menolong kita, hanya Dialah yang akan melepaskan kita, hanya Dialah yang akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu, termasuk dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita atau kesulitan kita. Sehingga seperti Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Biarkanlah di akhir pekan ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin menjalani hidup ini bergantung, berharap kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dan akan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sekiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita untuk boleh menjalani hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan dengan singkat hari ini. Tapi kami percaya bahwa seperti Tuhan sudah menyertai kami di awal pekan, maka di akhir pekan ini pun juga kami percaya berkat dari Allah akan senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.